Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jona Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas untuk pergerakan BTC USD atau Bitcoin. Dimana kalau kita perhatikan Bitcoin saat ini sedang berada pada level all time high-nya ya, di sini nih. Jadi candle yang ini nih, yang minggu ini sebenarnya masih berada pada level all time high-nya pada level harga 167.000. Di sini kita tandain dulu 67.000. Oke. Jadi kalau kita cari lagi untuk all time high-nya itu nggak ada ya, karena rata-rata tuh yang kita tahu ya bahwa harga Bitcoin tuh selama ini masih di bawah 10.000. Dan baru kali ini dia mencoba untuk naik lagi ke atas ya. Di all time high-nya di 67 ribuan. Lalu pada 67.000 ini ya ada terjadi resisten yang cukup kuat untuk si Bitcoin ini, sehingga terjadi rejection candle di sini nih. Ya, rejection candle dan membentuk dragonfly yang menandakan bahwa buyernya ini sebenarnya udah nggak ada, ya udah kalah dengan seller, tetapi masih coba untuk dilawan sama si buyer. Hanya saja untuk kekuatan si buyer ini sudah sangat melemah ya, dari candle-candle sebelumnya ini kan masih kuat nih ya, 3 candle minggu ini masih sangat kuat, tetapi untuk candle minggu ini buyer ini udah melemah, sehingga seller ini sudah mulai menguasai pasar kembali. Lalu kalau kita perhatikan ya di candle daily-nya, di sini tuh harga terjadi rejection cukup kuat, tapi harga itu udah turun 2 hari di sini. Jadi pada tanggal 21 Oktober dan 22 Oktober itu harga sudah turun cukup banyak, dan di sini sedang terjadi doji atau buyernya sebenarnya lagi berperang dengan si seller. Kenapa harganya itu berhenti di sini? Karena kalau kita perhatikan di sini itu ada demand areanya. Jadi daerah sini itu ada daerah demand areanya, yang dimana kalau dia berhasil reversal di sini di demand area ini, otomatis dia akan menguji kembali di level 67.000 ini. Ya, jadi ini ada demand areanya nih di sini nih. Makanya harga itu tertahan di sini penurunannya. Lalu kita perhatikan kembali di sini. Nah, di sini kan ada trendline ya, kalau kita garis begini. Ada trendline ya. Nah, harga ini selama ini itu dari tanggal 29 September itu bergerak di atas trendline ini nih. Jadi setiap dia kena trendline atau mendekati trendline-nya, harga langsung naik kembali ke atas. Sama juga ini ya, mengenai trendline, harga langsung balik lagi ke atas. Dan hingga tadi nih 20 Oktober dia langsung momentum ke atas dan sedang melemah saat ini. Nah, kalau kita perhatikan di tanggal 21 Oktober harga itu menembus si trendline ini. Lalu pada tanggal 22 Oktober harga melakukan retest kembali di trendline. Di sini ada retest kembali nih. Jadi itu dia naik ke atas sebentar. Ya, untuk melakukan retest lalu turun kembali ke bawah dengan momentum candle-nya. Saat ini harga itu berada tepat pada demand area-nya, di mana nanti kita akan perhatikan apakah dia akan breakout ke bawah atau dia breakout ke atas. Lalu kalau kita ke slide yang sebelah, ya, atau pada grafik yang sebelah ini, pada candle 1 jam, ini adalah mapping yang saya gambar berdasarkan dengan pergerakan harga yang terbaru. Dan mapping ini yang akan saya gunakan untuk trading dalam 1 minggu ke depan. Kalau kita perhatikan, demand areanya itu sebenarnya range-nya itu cukup besar, yang dimana range-nya itu ada pada level harga 60.229,90 sampai dengan 61.302,3. Jadi ini untuk range harga demand-nya. Lalu di sini tuh saya ada buat
garis horizontal nih yang warna kuning, ya warna oranye, sorry. Warna oranye ini merupakan garis horizontal penanda bahwa sebenarnya si BTC ini sedang dalam struktur downtrend. Ya, jadi kalau kita perhatikan, kita gambar nih ya. Kita gambar dia turun, naik, naik lagi, turun lagi, naik lagi, baru dia turun lagi. Jadi sebenarnya target penurunan saya itu untuk BTC ada di level harga ini nih, 57082,70 sampai dengan 57947,31. Kenapa? Karena sini dia setiap dia high ya, dia membuatnya ada swing high ini. Nah, ini tuh dia membuat lower high yang baru atau higher low yang baru. Ini juga sama, dia membuat higher low yang baru. Lalu ini juga sama, dia membuat higher low yang baru. Kenapa? Karena ini kan high-nya sebelumnya. Ini juga karena dia belum bisa menembus high yang sebelumnya, ya dia udah turun kembali, maka ini disebut dengan higher low. Ini juga sama, higher low, karena dia belum bisa menembus high yang sebelumnya di sini. Dan dia membuat lower low, ini kan low-nya nih. Naiknya ini low-nya. Lalu ini membuat lower low kembali, dan ini membuat lower low kembali. Saat ini, ketika kita melihat sini nih, ini kan pembatasnya. Ini juga ada pembatas. Nah, di sini nih, dia itu nggak bisa nembus dari sini, dari si base yang ini, atau resisten yang ini. Resisten ini ada pada level harga 6364,85. Sorry, di sini ada sedikit koreksi ya. Nah, kita pindah ke sini. Ya, jadi karena dia belum bisa menembus ini, otomatis sekarang turun kembali. Dan saat ini juga kalau kita perhatikan nih di sini, dia belum bisa tembus juga ya. Di level harga 61744,84. Nah, dia belum bisa tembus juga nih. Makanya kalau kita perhatikan di sini ada rejection di sini. Ya. Lalu kita coba ke 30 menit ya supaya lebih jelas. Nah, sini ada rejection karena dia belum bisa menembus level tersebut ya, level 6174,84. Dan harga itu sebenarnya kalau saya perhatikan dari kemarin tuh masih berada di range area demand-nya. Jadi kalau yang mau trading jual beli ya bisa memanfaatkan area-area ini. Kalau dia breakout dari area ini jadi 6229,90 sampai dengan 61302,03, otomatis harga itu akan turun kembali dan dengan target demand, area demand terdekatnya itu ada pada level harga 57082 ya sampai dengan 57947. Ya, intinya kalau kita perhatikan di sini BTC itu sedang downtrend. Ya, ini struktur downtrend ya yang tadi kita buat. Ya, kita cocokkan itu kan sama nih di sini nih. Nah, harga dimaksud dengan downtrend itu ketika dia membuat higher low yang baru. Ya, di sini ada higher low yang baru. Ini high, ini high. Lalu ini high lagi, ini high lagi. Ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya. Jadi tuh dia membuat low yang baru tapi lebih rendah dari low yang sebelumnya. Ini juga sama, dia membuat low yang baru dan lebih low dari yang sebelumnya. Sama hal dengan ini, dia membuat high tapi dia nggak mampu untuk tutup di atas high yang sebelumnya. Jadi disebut dengan lower high atau higher low. Ini juga sama, dia nggak mampu tutup di high yang ini. Ini juga sama, dia nggak mampu untuk tutup di harga yang atau di high yang ini. Jadi secara struktur si BTC ini sedang downtrend ya. Kalau kita perhatikan di candle mingguannya juga sedang downtrend banget. Ada rejection ya. Kalau kita perhatikan sini juga ada rejection. Jadi bisa dipastikan atau kemungkinan besar untuk minggu depan BTC ini akan turun dulu ya. Mungkin penurunannya itu akan ada pada level harga segini di 57082 ya sampai dengan 57947 untuk penurunan terdekatnya. Lalu untuk terjauhnya itu ada di sini. Ini kan ada area base juga, ya ada demand areanya. Dan demand area ini masih fresh. Ya ini masih fresh karena belum disentuh sama sekali. Ya, jadi dia ada kemungkinan turun untuk di level harga ini. 54475 ya.
sampai dengan 55244. Ini ya, ini penurunan terendahnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk analisa dari BTC USD, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silakan kalian tambahkan saya dalam kolom komentar atau bisa join di grup Telegram Juno Trading ID. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian yang sedang melakukan aktivitas trading, silakan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juno Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.